Pada percobaan yang pertama ini, kita siapkan 5 buah gelas kimia yang berisi larutan natrium tiosulfat dengan berbagai konsentrasi. Pada gelas kimia pertama, kita masukkan 25 ml natrium tiosulfat 0,15 molar, lalu kita campurkan dengan 4 ml HCl 3 molar. Catat waktu yang diperlukan dari awal penambahan asam hingga larutan berubah menjadi keruh, atau hingga tanda silang tidak terlihat kembali. Waktu yang diperlukan hingga tanda silang tidak terlihat adalah selama 47 detik. Pada gelas kimia kedua, kita siapkan 20 ml natrium tiosulfat 0,12 molar, lalu kita tambahkan dengan 5 ml Aquades. Kemudian, kita campurkan dengan 4 ml HCl 3 molar. Sama seperti percobaan pertama, kita amati waktu yang diperlukan dari awal penambahan asam hingga larutan berubah menjadi keruh, atau hingga tanda silang tidak terlihat kembali. Waktu yang diperlukan hingga tanda silang tidak terlihat kembali adalah selama 66 detik. Pada gelas kimia yang ketiga, kita siapkan 15 ml natrium tiosulfat dengan konsentrasi 0,09 molar, lalu kita campurkan dengan 10 ml Aquades. Kemudian, kita tambahkan 4 ml HCl 3 molar ke dalamnya. Kita amati waktu yang diperlukan dari awal penambahan asam hingga larutan berubah menjadi keruh, atau hingga tanda silang tidak terlihat kembali. Waktu yang diperlukan hingga tanda silang tidak terlihat kembali adalah 180 detik. Pada percobaan ketiga ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan percobaan pertama dan percobaan yang kedua. Pada gelas kimia yang keempat, kita siapkan 10 ml natrium tiosulfat dengan konsentrasi 0,06 molar. Kemudian kita tambahkan dengan 15 ml Aquades. Setelah itu, kita campurkan dengan 4 ml HCl 3 molar. Amati waktu yang diperlukan dari awal penambahan asam hingga larutan berubah menjadi keruh, atau hingga tanda silang tidak terlihat kembali. Waktu yang diperlukan pada percobaan keempat ini agar tanda silang tidak terlihat kembali adalah selama 600 detik, lebih lama dibandingkan percobaan 1, 2, ataupun 3. Pada gelas kimia yang kelima, kita siapkan 5 ml natrium tiosulfat dengan konsentrasi 0,03 molar. Kemudian kita tambahkan dengan 20 ml Aquades. Lalu kita masukkan 4 ml HCl 3 molar ke dalamnya. Amati waktu yang diperlukan dari awal penambahan asam hingga larutan berubah menjadi keruh, atau hingga tanda silang tidak terlihat kembali. Semakin kecil konsentrasi natrium tiosulfat yang digunakan membuat percobaan kelima membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan percobaan yang sebelumnya, yaitu selama 970 detik. Percobaan yang pertama ini bertujuan untuk menentukan order reaksi terhadap natrium tiosulfat, di mana konsentrasi natrium tiosulfat yang digunakan dibuat bervariasi, mulai dari 0,15 molar sampai 0,03 molar, seperti yang tercantum pada tabel hasil percobaan berikut ini. Sedangkan konsentrasi HCl yang digunakan dibuat konstan, yaitu sebesar 3 molar. Dari hasil percobaan didapatkan, ketika konsentrasi natrium tiosulfat semakin kecil, maka waktu reaksi yang diperlukan semakin lama. Hal ini terjadi karena ketika konsentrasi semakin kecil, jumlah partikel yang terdapat dalam sistem akan berkurang, sehingga frekuensi tumbukan yang terjadi akan menurun. Hal inilah yang menyebabkan laju reaksi menjadi lebih lama. Adapun reaksi yang terjadi antara natrium tiosulfat dengan HCl akan menghasilkan natrium klorida, air, belerang, dan sulfur dioksida. Keruhnya larutan disebabkan karena terbentuknya belerang. Dari hasil percobaan didapatkan bahwa order reaksi dari natrium tiosulfat adalah order 1, di mana hal ini menunjukkan bahwa ketika konsentrasi natrium tiosulfat diperbesar, maka laju reaksi juga akan semakin besar. Hai, pada percobaan ini, pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu 3 gelas kimia. Pada gelas kimia pertama, tambahkan 3 ml larutan asam klorida ke dalam 25 ml larutan natrium tiosulfat. Kemudian, hitung waktunya, serta amati sampai larutan mengalami perubahan yang ditandai dengan pudarnya garis hitam pada kertas, serta timbulnya kekeruhan. Nah, kekeruhan ini terjadi karena adanya pengendapan sulfur ya. Pada gelas kimia kedua, tambahkan 3 ml larutan HCl dan 2 ml Aquades ke dalam 25 ml larutan natrium tiosulfat. Kemudian hitung waktunya. Serta kita amati sampai larutan tersebut mengalami perubahan yang ditandai dengan
pudarnya garis hitam pada si kertas serta timbulnya kekeruhan. Dan jangan lupa catat waktunya ya. Pada gelas kimia ketiga, tambahkan 1 ml larutan asam klorida dan 4 ml aquades ke dalam 25 ml larutan natrium tiosulfat. Setelah itu, kita catat dan hitung waktunya. Jangan lupa amati larutan tersebut sampai larutan mengalami perubahan yang ditandai dengan pudarnya garis hitam pada kertas serta timbulnya kekeruhan. Kita lakukan, maka dapat diketahui bahwa semakin besar konsentrasi asam klorida yang direaksikan dengan natrium tiosulfat, maka akan semakin cepat waktu yang dibutuhkan agar larutan keruh konstan. Durasi waktu yang dihasilkan untuk bereaksi baik dari kelas kimia pertama sampai ketiga adalah 47 detik, 57 detik, dan 74 detik. Percobaan ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi dan untuk menentukan order reaksinya. Pada data percobaan, konsentrasi asam klorida dimanipulasi atau kita sebut sebagai variabel manipulasinya. Sementara konsentrasi natrium tiosulfat sebagai variabel kontrolnya atau jumlah konsentrasinya kita buat sama. Selanjutnya, adapun penambahan asam klorida sebagai katalis yaitu untuk mempercepat reaksi yang terjadi. Ketika ditambahkan asam klorida, dinyalakan stopwatch dan stopwatch dimatikan, maka ketika itu pula terjadi kekeruhan yang konstan ditandai dengan tidak terlihatnya tanda silang pada kertas tersebut. Nah, kekeruhan yang konstan ini dikarenakan terbentuknya endapan sulfur. Adapun fungsi penambahan aquades adalah sebagai pengenceran larutan, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai larutan yang keruh konstan. Hal ini disebabkan karena konsentrasi yang semakin encer mengandung partikel-partikel yang lebih rendah, sehingga terjadinya tumbukan yang semakin kecil dan mengakibatkan menurunnya laju reaksi. Hal ini dapat kita lihat dari gelas kimia kedua dan gelas kimia ketiga. Dari data hasil percobaan dapat diketahui bahwa semakin besar konsentrasi asam klorida yang direaksikan dengan natrium tiosulfat, maka akan semakin cepat waktu yang dibutuhkan agar larutan keruh konstan. Nah, selanjutnya, hal ini akan terbukti bahwa laju reaksi tidak tergantung pada konsentrasi asam. Selama jumlah asam cukup banyak, maka tingkat reaksi terhadap asam adalah 0. Ini adalah grafik order 0 ketika reaksi natrium tiosulfat dan asam klorida dengan variasi konsentrasi asam klorida. Percobaan kedua yaitu reaksi pita magnesium dengan berbagai variasi konsentrasi HCl. Ini mulai dari 0,6 sampai 2 molar. Kita pakai pita magnesium 2 cm. Kita ukur waktu yang dibutuhkan pita magnesium untuk bisa habis bereaksi dengan variasi konsentrasi HCl yang kita gunakan. Kita bisa goyangkan supaya pitanya tidak menempel pada dasar labu dan dinding labu. Nah, jika kita lihat dari dekat, ini ada gelembung gas yang terbentuk dari hasil reaksi pita magnesium dengan larutan HCl. Gas ini adalah gas H2. Jadi kita akan mengukur sampai gelembung gasnya habis. Karena kalau gelembung gasnya sudah habis, artinya pita magnesiumnya juga sudah habis bereaksi dengan larutan HCl.
kita mau melihat perbedaan waktu dari konsentrasi 0,6 molar sampai dengan 2 molar menggunakan pita magnesium dengan panjang yang sama yaitu 2 cm. Kita pastikan bahwa pitanya tetap bergerak di dalam labu. Kita tunggu sampai gelembung gasnya habis, baru kita stop nanti, lalu kita catat berapa waktu yang dibutuhkan. Oke, yang kedua untuk 0,8 molar. Ini bisa kita lihat ya, kalau semakin besar konsentrasi HCl yang kita gunakan, maka gelembung gas yang terbentuk juga semakin banyak, dan waktu yang dibutuhkan juga semakin lebih cepat. Pastikan pita tidak menempel di dasar labu. Kemudian 1 molar kita goyangkan agar dia bergerak dan bisa bereaksi dengan maksimal. Jangan biarkan menempel pada dinding labu. Kemudian 1,2 molar. Pastikan sampai gelembung gasnya benar-benar habis, baru kita stop waktunya. 1,4 molar. Ini akan habis lebih cepat, jadi kita harus benar-benar teliti. 1,6 molar. Satu 1,8 molar. Dan yang terakhir adalah 2 molar. Cobaan order reaksi yang kedua yaitu reaksi antara magnesium dengan HCl dengan berbagai konsentrasi dari hasil pengenceran HCl 2 molar. Konsentrasinya bermula dari 0,6 molar sampai dengan 2 molar, lalu kita dapatkan bahwa waktu reaksi percobaan dari masing-masing konsentrasi adalah sebagai berikut, dan laju reaksi dari masing-masing konsentrasi adalah sebagai berikut. Nah, dari data percobaan, kita mendapatkan bahwa semakin besar konsentrasi HCl, maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan pita magnesium untuk dapat habis bereaksi, yang artinya laju reaksi yang terjadi dengan pita magnesium semakin cepat. Persamaan reaksi yang terjadi antara magnesium dan HCl adalah sebagai berikut, yaitu magnesium solid bereaksi dengan 2 HCl dalam bentuk akuos menghasilkan MgCl2 dalam bentuk akuos dan H2 dalam bentuk gas yang kita lihat dalam percobaan berupa gelembung gas. Jika dilihat dari grafik yang berupa agak garis yang melengkung, maka laju untuk percobaan ini termasuk ke dalam orde 2, di mana bila pelarutan logam magnesium dengan berat tetap dilakukan dalam berbagai konsentrasi HCl, maka laju reaksi bergantung pada konsentrasi asam. Nilai R kuadrat dari orde ini adalah 0,9719.